Selamat siang semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu mendeskripsikan jenis kebutuhan peserta didik. Dan perkenalkan, nama saya Thomas Omakaruku dengan NIM 2023477017. Pembahasan yang pertama yaitu ada konsep kebutuhan, yaitu tentang teori hierarki Maslow. Itu salah satu teori kebutuhan yang paling populer dikembangkan oleh Abraham Maslow 1907 sampai 1970. Lahir pada 1 April 1907, dibesarkan di Brooklyn, New York, USA. Dikenali sebagai pelopor aliran psikologi humanistik. Membangun teori tentang kebutuhan, hierarki kebutuhan. Selanjutnya, kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan, kebutuhan akan rasa kasih sayang dan memiliki, kebutuhan akan merasa harga diri, kebutuhan akan aktualisasi diri. Terdapat 5 kebutuhan. Yang pertama, aktualisasi diri, yaitu keinginan untuk menjadi yang terbaik yang bisa dilakukan seseorang, atau seperti kebutuhan pemulihan diri. Yang kedua ada kebutuhan dihargai, yaitu prestige, perasaan pencapaian. Dan ketiga itu ada cinta dan perasaan memiliki, yaitu perasaan keintiman keluarga, dan keduanya ini dimaksud dengan kebutuhan psikologis. Ketiga ada kebutuhan keamanan, yaitu keamanan pribadi, pekerjaan, kesehatan, dan properti. Berikutnya ada kebutuhan fisiologis, yaitu udara, makanan, minuman, dan tempat tidur berteduh, pakaian tidur. Keduanya adalah kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut ada teori kebutuhan yang dikembangkan oleh John W. Atkinson, yaitu kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan akan kekuatan, kebutuhan untuk bervariasi atau berhubungan dekat dengan orang lain. Teori yang dikembangkan oleh Atkinson justru didukung oleh hasil riset David MC Cleland, yaitu teori Davis MC Cleland. Yang pertama ada kebutuhan akan prestasi atau need for achievement. Yang pertama ada bersemangat bila menang. Yang kedua ada bertujuan yang realistik dan berani mengambil risiko. Yang ketiga, bertanggung jawab pada hasil kerja. Dan yang keempat, bekerja untuk suatu prestasi. Yang terakhir, menginginkan motivasi dalam bentuk kekuasaan, kemandirian, dan kemajuan. Selanjutnya, kebutuhan akan kekuasaan atau need for power. Kekuasaan khusus meliputi yaitu membesarkan diri sendiri, menganggap remeh pengikut, memperlakukan bawahan sebagai pion atau orang rendahan, mempunyai sifat mengancam. Berikut kekuasaan yang disosialisasikan mencakup digunakan untuk suatu kepentingan kelompok. Perumusan tujuan-tujuan menguntungkan kelompok, memberikan jalan dalam memecahkan masalah untuk kebaikan bersama, mendengarkan bawahan, dan mencari cara terbaik untuk evaluasi sebagai kata inisiator. Yang ketiga ada kebutuhan akan kelompok pertemanan atau persahabatan, atau disebut dengan network constellation. Yang pertama bersifat sosial dan suka berinteraksi. Yang kedua ikut memiliki dan berpartisipasi dengan kelompok. Yang ketiga menginginkan kepercayaan lebih luas. Dan keempat ingin memperoleh saling pengertian. Yang kelima suka menolong dan suka persahabatan. Yang berikut kita masuk pada kebutuhan peserta didik usia sekolah dasar atau SD, yaitu kebutuhan anak usia sekolah dasar lebih banyak memerlukan bantuan dari orang lain atau orang tua, anggota keluarga, guru, teman, ketimbang dari hasil usahanya sendiri. Terkait dengan 5 teori hierarki Maslow, kebutuhan peserta didik usia sekolah dasar adalah sebagai berikut. Kebutuhan fisiologis
seperti makanan, minuman, baju, celana, perlengkapan sekolah. Untuk porsi makanan disesuaikan dengan usianya, yakni 6-10 tahun, dan cenderung dengan porsi sedikit dibandingkan orang dewasa. Begitupun sebaliknya. Berikut kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan. Dipengaruhi oleh pola asuh orang tua dan stimulus dengan perhatian yang penuh, serta membutuhkan perlindungan dan rasa aman dari orang tua dan orang dewasa. Lanjut, kebutuhan akan rasa kasih sayang dan memiliki, yaitu menyediakan sarapan atau bekal, memberikan mainan, diberi web atas apa yang anak lakukan. Berikut, kebutuhan akan rasa harga diri, juga diberi pujian atas segala sesuatu yang anak kerjakan, menghargai atas usaha atau apa yang mereka kerjakan. Berikut, kebutuhan akan aktualisasi diri, yaitu menampilkan kemampuan atau skill yang anak punya, mengasah atau diberikan stimulus dalam proses mengasah skillnya. Berikut yaitu masuk pada macam-macam kebutuhan peserta didik. Yaitu ada kebutuhan peserta didik sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kebutuhan manusia pada umumnya, yaitu yang pertama kebutuhan jasmani seperti oksigen, istirahat, gerak jasmani atau olahraga. Kedua ada kebutuhan akan rasa aman seperti menciptakan rasa aman, nyaman, dan tentram. Ketiga ada kebutuhan akan kasih sayang seperti dalam lingkungan ruang belajar di sekolah. Peran guru dalam lingkungan sekolah memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anaknya. Berikutnya, kebutuhan akan penghargaan, yaitu menghargai anak sebagai pribadi yang utuh, menghargai pendapat serta pilihan peserta didik, menerima kondisi peserta didik, dan menempatkan mereka pada kelompok berdasarkan pilihannya masing-masing. Selanjutnya yaitu kebutuhan akan rasa bebas. Peserta didik bebas berpendapat dan berekspresi berekspresi tanpa ada rasa keterikatan. Berikut kebutuhan akan rasa sukses. Peran guru mendukung dan memberikan penghargaan atas apa yang telah dilakukan peserta didik untuk mencapai keberhasilan atau kesuksesan. Berikutnya ada faktor-faktor kebutuhan, yaitu penyakit. Dalam faktor penyakit ini, contohnya itu seperti penyakit yang bisa diartikan sebagai hubungan atau keluarga yang buruk, seperti komunikasi yang buruk dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik dalam hubungan keluarga. Dan masuk pada konsep diri manusia dan perkembangan, yaitu pada masa, contohnya masa kanak-kanakan, yaitu sampai pada usia 2-6 tahun. Pada masa kanak-kanakan ini mulai mengenali diri mereka pada usia 2-6 tahun. Mereka sendiri secara fisik dan dapat mengidentifikasi bagian tubuh mereka. Contohnya, anak-anak mulai mengetahui rambutnya berwarna coklat atau tinggi badannya. Terima kasih untuk presentasi di saat ini.